Kemarin berapa minggu lalu kan gue sama Marcel kan ke acara Alianka. Yes, first time we met ya. Iya, harus kan Gua gak datang, sorry ya. memang Parah. begitu bro orangnya. Selalu gitu. Kurang support ya. Iya, tentu iya, ya. kurang support. Iya. Emang sorry mas ya. What's good? What's good? Welcome to NSC Talk. Mr. Selamat Mustang. Selamat datang Mr. Mustang. Mustang. Oke. Kenapa sih lu gak datang minggu lalu? Kalau itu nggak boleh lupa emang. Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh lupa. Bukan minggu lalu, 2 minggu bro. 2 minggu. Iya. Tolong Mas Yo, tolong dibantu. Schedule salah di saya. Oke deh, Teng. Langsung aja pertanyaan tadi gua ngulang. Speed Soul tuh apa sih? Speed Soul tuh campaign sebenarnya. Campaign gua untuk menggait market yang lebih luas gitu loh. Dalam artian kayak Indonesia kan masih dejavu ya, dejavu gua. Iya anjing. Dejavu. Gue kayak lagi mikir kata-kata yang Kayak tadi. gimana gitu kayak. Beda-beda dikit ya. Nggak apa-apa. Campaign, oke campaign. Oke, campaign. Meluaskan market. Campaign yang kayak tadi tuh. Iya. Kita terima kok. Campaign untuk menggait yang market yang lebih luas gitu. Oke, Dengan terus? memperkenalkan musik drum and bass dan soul music. Drum Oke. bass apa? Speed soul. Speed Soul Music. Iya, Oh, iya. Speed soul Kenapa music. namanya Speed Soul? Karena itu soul music, but Tapi we pakai do speed. add more speed on it, in top of it gitu. Cuma tambahin hi-hat doang sih. Yang cewek juga paham lah, Iya, kan? iya. Secara technically gitu kan, double time dan tambahin hi-hat itu speed. Jawabannya beda ya? Gua jawaban beda. Karena yang tadi lupa, Oh iya. Nggak apa bro. Santai. Iya. kurang air putih. Itu soju ya bro? By the way? Iya, makanya gue butuh air putih, bukan soju. Oke bro, terus tadi balik lagi nih. Bisa lagi nih, dejavu lagi dong. Bedanya drum and bass sama jungle tuh apa sih? Panjang lagi tuh. Lupa lagi gue ngomong apa tadi. Bedanya buat yang nggak Tadi lu belum jawab. Oh, Lu ya, belum kepotong. jawab. Iya. Kepotong. Lu tadi sampai gini nih stuck nih. Putus tadi. Betul, Emang siap. kurang komunikasi. Iya. Hubungan tuh perlu komunikasi yang Oh, iya. yang apa ya? Dua arah. Iya, Dua iya, arah. iya, Oh, iya, gitu, iya. gitu. Iya. Sekarang kita 4 arah. Gimana? Jadi gini, drum and bass dan jungle yang paling bisa untuk bedain adalah kalau lu ngomongin jungle itu lebih kental unsur dubnya gitu. Itu ada reggae, ada reggaeton, ada ragamuffin-nya di atasnya. Kalau kita ngomongin drum and bass itu scope-nya mungkin lebih future. Yang lebih future, technical yang lebih buff pak, that's it. Sementara kalau Bufa apa tuh? itu kayak kick and snare gitu. Oh iya, bufa. Buffet. Iya, Buffet. buffet. Lapar. Belum makan ya Pak? Belum. Oh, iya minum dulu Pak. Ini ada bir juga Pak. Dimakan. Kuat juga. Jadi emang ketukannya seperti itu. Sedangkan kalau jungle kebanyakan ada yang MC, yang toasting, yang dicampur sama rap mungkin. Itu lebih ke arah jungle-nya yang emang Toasting itu apa? yang kayak ragamuffin. Oke, kata baru hari ini. Selamat. Tos. Tos. Enggak, toasting tuh kayak MCing buat guide hype di audience ataupun rhyme backs the music gitu. Oke. Terus liquid itu? Kalau liquid itu lebih sama kayak deep house-nya di house gitu. Jadi dengan pattern yang sama cuma Generate lebih- dong, generate. Iya, Gua genre. mau lo generate, maksudnya detailnya. TikTok. 4 lagi ya. Jadi emang drum and bass big hole-nya gitu. Biasanya drum and bass kita punya liquid, terus funk dan lain-lain. Itu emang cuman pengkotakan genre aja gitu loh. Dari yang paling chill sampai yang jump up gitu, sampai yang neuro, yang emang full sound design. Even snare pun mereka nggak pakai suara snare tapi suara synth. Suara apa? Synth. Synthesizer. Oh, Jadi emang synthesizer. they Bahasa creating Korea their Cindy. own. Cindy. Cewek mulu deh. Dari tadi loh gimana? Bahasa Korea. Bahasa Oh Korea. iya. Kan Anjing. Bapak. Ayo. Siap. Iya, bahasa Iya. Korea sini. Sin bahasa Korea. Iya. Itu ngapain? Ayo, ngomongin apa tadi? Lupa kan? Iya, lupa gue. Lupa gue. Itu sih. Iya. Enggak, gue udah lama gak ketemu sama Mas Eci lo, 2 tahun. Semenjak pandemi Dulu gara-gara rambutnya kayak gini.
Enggak. Enggak. Lu gondrong, Bro. Putih. Coklat. Oh, coklat. Coklat, terus Masih proses. Apa Kira coba? merah. Wes bilok. Ya, apa sih ini? apa? Lu lucu mulu lo. Lu mancing lah. Oke, sekarang gue nanya sama lo. Oke, nanya mulu. Gue baru tahu nih, lo tuh ternyata produsernya Tuan 13 kan? Iya. Behind the scene nih, ngumpet-ngumpet di Goodfellas. Yo, Oke, terus kenapa the first time lo join hip hop nih? Maksud gue into hip hop scene. Apakah lo dari house dulu kah? Apakah dari hip hop dulu? Apakah dari jungle dulu? Gue kan nggak tahu. Tell me your story deh. Nah, ini 7 lagi nih. Cheers dulu dong. Cheers dulu. Biar nggak selek ah. Cheers. Cheers. Cheers, cheers. Lu enggak minum? Aduh, salah. Wah, aku aja. Aku aja sama. Iya. Jadi apa kabar? Jadi Baik. Bro, ceritain dulu. Oh iya. Ini podcast apaan sih? Canda dulu dah. Tujuannya hiburan ya, entertain ya. Oke, awal adalah mungkin bisa gue ulang lagi dari karir gue awal ke Jakarta ya. Nggak, kejauhan. Gue di Bali. Oh, Bali. Iya. Oh, ada Bali sih sedikit ada. Dari mana? Ada. Ada ya. Dari sininya ya dikit. Dikit nih tulang Bali nih tulang. Ke Jakarta dari Bali. Iya, dari Bali terus datang ke Jakarta. Gue ngirim demo dulu ke Java Bass. Kan ada drum and bass ke Java Bass. Kirim demo. Ke Kirain Invert. itu lagi demo. Itu dia tuh, kasih dia tuh demo-demo tuh, demo politik tuh. Terus? Terus gue ketemu sama, tetap dong, gue harus memperkenalkan musik drum and bass gitu. Tujuan gue cuma sesimpel itu aja gitu. Dan beberapa yang gue collabin dan gue kenal itu baru Miss Yako. Karena dia dari Jawa Timur, jadi kita bisa bahasa Jawa dengan mudah dan connect. Oh dari Jawa nih, ya. Oh jancu lo langsung ya? Tit. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, terus? Terus habis itu akhirnya kita collab dan semakin masuklah gue ke scene hip hop. Karena emang di tahun 2015-16 mungkin beatmaker udah banyak, cuman mungkin nggak banyak yang ke blow up media gitu loh. Sementara gue ketolong banget sama si UBC dulu. Itu tahun berapa? 2015. Jadi itu tuh UBC tuh bikin semacam community lah. Semi label tuh ada Ramen Girl, Nayaka, Metal Mouse, Upi, Tuan 13 di situ. Sama Tuan 13, gue yang produserin Semuanya waktu itu. gratis. Sombong. Mampu aja. Iya. Mampu. Emang kemampuan. Emang kemampuan. Mampu Dan aja. Kebetulan. Karena rumahnya dekat. Anak komplek. Oh, lu bisa bro gitu. Tolong dong. Ya, tolong dong. Iya, dengan nyebrangnya. Tolong dong. Bangke. Tolong dong. Akhirnya kita itu berprogres lah, hip hop semakin besar dan gimana. Kita ketemu jalannya masing-masing. Baru gue ketemu house. Karena gue ngerasa ada beberapa, tapi masih Excel pun tahu pasti bahwa ilmu tuh nggak bakal pernah berhenti gitu. Dan gue di house, begitu gue ketemu ketertarikan gue dengan house music, gimana pun juga menurut gue itu ada alasan kenapa namanya house music gitu. That's the basic rule of electronic music menurut gue gitu. Yang tantangan kita sebagai produser adalah itu sample cuma 4 to floor. Dan sampel pun ada cuma 12 gitu, do re mi fa sol la si do nya. Ya betul. Tapi gimana caranya ada miliaran lagu house music dan lu bisa bedain dari suara kick doang. Disitulah gue belajar emang wow, house music itu tuh dengan ketukan seperti itu. Bahkan ini adalah rootsnya semua electronic music bahkan mungkin. Ya kalau Cemiwu ya, correct me if I'm wrong gitu kan misalkan. Cemiwu. Jaksel Larsa, Jaksel harus ngomong gitu. Cemiwu. Correct me if I'm wrong. Yo, Jaksel ya? Gue juga nggak tahu Cimiwi. Cemiwu. Cemiwu bahasa Jaksel. Kalau bahasa Koreanya apa ya? Gua nggak tahu artinya. Correct me, Pak. Cumcurum. Cumcurum boleh. Ya kayak gitu mas. Jadi Aduh, emang sakit perut gue itu. yang paling akhir adalah emang pengetahuan tentang house music kalau buat gue pribadi. Dan sampai sekarang pun juga gue akhirnya kenal sama Mas Icul pun dari culture-nya anak-anak house music gitu. Ada Waktu itu gua- Eci lo orang besar atau? udah gede banget. Oh Hercules nggak? Pesawat. Tua tapi kuat. Nah, betul nggak? Iya. Iya loh. Baru lahiran. Baru lahir. Oh, selamat ya. Iya, tos dulu dong. Kuat. Terus. Cuman emang ya bukannya karena ada orangnya ya, Mas Ece itu kan orang yang
Gue sih, lu. Kenapa gue? Lu. Apa dong? Boleh dong. Lu. Self promote boleh dong. Emang gue tau pencapaian Mas Ichiro di dunia maya gitu loh. Dari perlabel-labelan dan dari permusikan emang house music emang nggak ada yang rangkul menurut gue. Begitu gue terjun di dunia house Nah, music, kemarin katanya susah ya rangkul dong. Apa ngerangkul tuh apa ya? Kayak Ngegandeng gitu. ngegandeng ya. Apa ya. Oh jadi dia suka gandeng orang gitu. Kok gini sih gandengnya? Gandeng. Gandeng. Gandeng begini ya. Oh gini ya. Ah ya. Gini-gini. Berkomunitas Ngumpulin. bareng, Ngumpulin. ngumpulin ya. Bukan gini ya. Bukan. Ini berdoa, Bos. Ini Bali nih. Iya. Ada ya. Ada ya, lihat ketuanya. Iya, kurang ini nih. Ya emang yang tadi Mas bilang emang urutannya begitu, dari drum and bass ke hip hop dan house music, dan sampai sekarang pun juga masih banyak banget yang perlu gue belajar gitu. Belajar apa bro? IPA. Good choice. Iya. Kan break beat. Iya. Iya. Matematika. Lu pengetahuan iya, Angga. iya. Agak IPA. Iya IPA. Iya, benar. Gue dulu IPS lagi. Gue IPA sih. IPA lu ya? Iya. Lu IPA? IPS lah. Lu? IPS gue. IPS lah. IPA yang lebih ke sains gitu kan? Betul. Iya. Itu kita banget emang. Rohis. Padahal gue bahasa. Ini lagi Rohis. Lu SMA mana sih? Apa? Lu SMA mana? Sorry? SMA mana? SMA Di Bali lah. Oh, di SMA Bali. 4. Bali High School bro. Bali High School. High school. High school. High school. Saya salah. Ini kayak di podcast gue sendiri. Bayang nge-host gue bicara sendiri. Dom, Bel, mana nih? Bro di YouTube ada nggak lagu yang lu pertama rilis itu? Atau Di SoundCloud. SoundCloud? Iya, di SoundCloud. Itu pertama kali rilis. Coba gue Mau denger lu? Mau denger. Jangan dong. Gue mau lihat bro, lu waktu pertama tuh sejelek gimana gitu. Iya. Sejelek gimana? Jatuh Itu nggak jelek banget. sih sebenarnya. Oh, nggak Cuman jelek. buruk. Gue search Mustang. Proses lagi tuh. Iya, Mustang. Part of process. Ini ya. Itu sengaja gue nggak mau ngapus tuh track tuh. Karena emang gila. itu gue Proses nge-remix band punk Malang gitu. Angga Raditya. Ya betul. Nama lu Angga bro. Angga. Gede. IPA. Kenapa namanya Mustang? Ilmu pengetahuan Angga. Mustang. Mustang. Mas Mustang ya? Jelas. Lu males banget. Steph udah males di situ kelihatan. Steph udah aduh. Jebak. Wah. Ngeri katanya. Keren. Tahun- Keren. 10 tahun lalu kan. 2012. Keren. Gini gua Asik semua di sana tuh. 10.000 penonton. Umur berapa ini? Apa? Umur berapa? Umur. Sekarang gue 20 berarti. Oh, Nice. wah. Keren. Keren. Untuk ukuran first production gila sih. Gua aja dulu gak sampai kayak gitu. Pakai laptop compact. Pakai flash disk gitu ya, flash disk gitu. Oh, enggak pakai flash disk dulu enggak pakai flash disk. Emang laptop compact, gue render 2 jam lah rendernya dong. Nggak kuat zaman dulu kan belum Sama. high tech seperti sekarang. Gua Kan? udah cepat lah itu bro. 2 jam cepet sih. Oh iya? Cepat bro. Untuk lagu enggak sih? Lama. Iya kan lagu lama loh. Kalau mungkin visual mungkin Ya kalau visual. cepat ya. Sama gue juga laptop gue dulu hancur banget. Kayak gitu Windows nggak jelas apa gue pakai. Semua serba krek-krekan ya. Semua serba krek-krekan. BitTorrent. Baru bisa beli asli. Baru Anda butuh sesuatu, lalu di BitTorrent. Apa yang Anda perlukan? BitTorrent. Semua ada lagu, sampel, VST. Oke. BitTorrent. Gue ngeliat Ada yang lain juga banyak sih. Iya. Torrent. Iya kan? Iya. MP4. MP4 ya. MP juga ada ya. Bokep ya.
Anjay. Aduh, kelepasan. Aduh. Bukan orang Bali sih. Bukan orang Ini ya. Bali. Bukan orang Bali agak susah. Bapak salah channel, Bapak. Oke, gua ngelihat nih, maksudnya kalau bedanya drum and bass sama house, bukan bedanya sih, maksudnya kayak anak-anak drum and bass nih, selection sample-nya, bukan selection sample-nya, selection remix-nya tuh luas banget, men. Sampai rock, sampai bener gak sih gue kalau bisa sampai rock, sampai macem-macem deh. Sedangkan house itu kan emang mereka kan roots-nya itu kan mostly dari black music kan. Dia kebatas sama soul, funk, sama disco. Terus menurut lo di antara dua ini mana sih yang lo suka banget dalam proses production-nya? House, susahnya ya? Lupa bro, repeat lagi. Iya. house sama drum and bass. Kalau secara production mungkin lebih susah drum and bass ya. Jelas karena tapi menurut gue semua akar musik semua dari black music sih. Pasti. Iya nggak sih? Cuma kalau gue secara pribadi sangat tertantang untuk bikin drum and bass music jelas. Karena emang perbedaan D&B dengan musik elektronik yang pada umumnya adalah house dan lain-lainnya. Hitungan kita untuk enjoying the groove itu dari snare. Betul. Makanya kayak semua orang bilang karir musik lu kalau di wilayah drum and bass semua tergantung dari Snare. how good you treat your snare. Treatnya gimana bro? Wah, tergantung dari musiknya. Kembali lagi. Kadang bisa Dilap. bisa puff, bisa pek. Serius zaman sekarang semakin kesini semakin future the music, semakin mudah kita bikin suara, semakin eksplorasinya gila-gilaan sih. Iya. Zaman dulu mungkin kita cari pembelajaran tentang master class production susah. Zaman sekarang semua sudah bisa accessible gitu. Betul. Dengan kompresi ataupun dengan technically apapun, even snare doang zaman sekarang udah sangat terbantu. Jadi eksploratifnya anak sekarang jauh lebih gila. Lebih lebar. Betul sekali. Soundnya diggingnya lebih lebar. Betul. Berarti lu buat pakai Ableton? Main gue pakai Fruity Loop. Susah main pindah agama. Susah banget. Iya. Iya kan FL? Lu? Enggak, Ableton gue. Ableton. Dari Reason. Dari Reason serius? Iya, dari Reason. Wah Ableton. gila sih jago banget. Main Reason tuh ribet. Dari Reason ke Ableton. Karena itu dia pindah. Karena ribet. Bukan jago bro. Karena nggak bisa. Iya juga. Iya sih, gue kalau dari pindah. Cari alasan. Cari Kasih alasan. waktu dulu, kasih waktu. Silakan. Coba ya. Jangan marah lah. Gak marah. Ini tersinggung bro. Iya. Tapi emang di semua cuplikannya. Iya, gue usah buka. Enggak usah. Dari semua cuplikannya NST emang masih lo dicium lo berdua. Emang iya. Bantuin mas, sekarang gue bantuin sekarang. Emang nih berdua nih. Gue yang diincar mulu sama mereka berdua nih. Terus lu nanya gue, kok kebalik? Ayo gue bilang kebiasaan nge-host begini nih. Ya, pindah karena gue ngerasa lebih enak karena sekarang kan gini, Ableton itu gue ngerasa gue bisa main live pakai Ableton. True. Itu sih karena suatu gue nggak mau arrangement gue tuh terbatas hanya kayak gitu aja. Betul, setuju banget. Itu sih alasannya itu. Tapi kalau untuk dari segi sound engine atau apa, gue masih bilang Reason. Suaranya ya. Yep. Tapi kalau hasil render akhir ini selera ya. Kalau hasil render akhir, gue pilih Ableton. Beda-beda sih orang di situ sih. Ada karakternya. Ableton yang asli ya, bukan yang crack. Beda loh hasil. Bitor ya. Kembali lagi ke situ. Beda soalnya suaranya. Jelas. Beda banget. Itu aja sih kalau dari gue. Ini aja baru dapat suntikan dana dari WSW untuk beli Ableton Live yang ori. Wah gitu dong. Beda. Suaranya beda. Beli punya gue aja bayarin. 11. Gue ada patungan, ada partneran tuh. Sama. Kita pun juga partneran. Kalau Emang ori kita itu mampu. Kalau ori itu berapa sih harganya? Ya 10 juta. 10 juta. 10 juta sampai 11. Harus nggak makan berapa tahun itu? Untuk Indonesia mungkin tahunan, mungkin buat orang UK mungkin ya 2 gigs ketutup sih. Kalau kita mungkin 10 tahun ya. 2 gigs ketutup. Iya loh, kalau orang UK mungkin dengan kurs yang mereka punya bisa ya 2 gigs ketutup lah, beli Ableton baru, nguk. Ya buat kita 10 tahun lah. Iya. Jadi tolong penonton support dong. Tolong support ya. Emang suaranya beda banget ya? Parah. Beda. Oh Dan jadi yang yang ori pas- sama yang crack itu beda? Beda. Jelas, terutama mungkin Bukannya- di CPU friendly-nya ya. Enggak, satu sebenarnya sih pas hasil rendernya ya, pas lo ngerender itu sebenarnya sih kalau ya orang juga akan merhatiin dari situ. Cuman Ableton Ori itu hasilnya lebih nyaring. Gua tahu ini dari hasil gue yang gue render, gue kayak compare sama sebelumnya. Tapi kalau misalnya lu Ableton Ori tapi pluginsnya crack,
itu nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah kan? Gua nggak tahu detail seperti itu, cuman yang pasti CPU usage-nya beda jauh. CPU usage, karena kan crack itu kan dia kan banyak spike-nya bro. Iya, iya. Jadi mereka paksain gitu ya. Iya. Iya. Terus kadang-kadang tuh kalau kadang-kadang tuh Kalau paksain itu nggak smooth bro. Iya, iya, iya. Harus ada Iya. give and take-nya gitu. Iya, iya. Nah, gua udah siap-siap. Gua udah siap-siap dia mau ngapain nih? Mau ngasih apaan lagi nih? Ya, gua tungguin. Iya, 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 iya. gitu. Tapi gue ada pertanyaan bro. Itu kan kemarin beberapa minggu lalu kan gue sama Marcel kan ke acara kalian. Yes, first time we met ya. Iya, harus kan Gua nggak datang, sorry ya. memang Parah. begitu bro orangnya. Selalu gitu. Kurang support ya. Iya kita iya, ya. kurang support. Iya. Heeh. Emang sorry Mas ya. Oke, gitu. Harusnya kayaknya marketnya bukan, kalau kita bilang market kayaknya terlalu berduit ya, tapi Iya. kayak Komunitasnya. crowdnya tuh, komunitasnya tuh lagi bentuknya tuh bagus menurut gua gitu. Ada lah. Heeh. Harusnya menurut lu kayak gimana, kayak memang hip hop scene Indonesia itu memang bakal besar banget atau sampai sekarang aja dengan apa yang kalian bikin sampai sekarang? Oh, that's itu sesuatu yang berat untuk dibahas ya menurut gue. Cuman kalau menurut pandangan gue, hip hop dari dulu selalu berkembang. Karena gimana pun juga dia sudah masuk ke industri. Kita ngomongin soal marketing things-nya ya. Hip hop dari center kita Kang Iwa dan lain-lain, mereka sudah masuk ke industri tahun 90 gitu. Otomatis dari benih-benih itu yang di masa mereka itu masih anak kecil, anak muda di era segitu, zaman sekarang mereka lah sebagai pelaku. Di generasi sekarang pun juga sama nih. Anak mudanya mereka lah yang kira-kira 10 tahun ke depan mereka bakal jadi pelaku gitu. Dan menurut gue emang di family gue di Westwell, mereka nggak akan pernah lepas dari yang namanya community. Gue nggak bisa bandingin sama yang komunitas yang lain. Gue cuma tahu di keluarga gue doang. Kami sangat concern dengan communities dan pertemanan. Jadi kayak kami di sini berkomunitas untuk kita, bukan untuk Anda atau untuk kami, tapi untuk kita. Itu yang menurut gue sangat beda banget ya iklimnya di per daerah menurut gue gitu. Jakarta Itu Barat. penting banget sih. Iya, iya. Kasih Jakarta- tisu dong, sedih deh. Kasih tisu. Hari ini nggak ada tisu ya. Soalnya si Tuan 13. Tata sih nangis bro. Nangis. Nangis. Gue kasih tisu terus. Harus dia nangis. Iya, gue kita omongin lu soalnya. Si Mustang susah banget. Ini bikin Oh, beat dia buat ngomong lu. dia ngomongin gua tapi dia nangis. Iya. Oh, penyesalan. Lebih ke arah menyesal ya dia. Oke, tapi kayak kata kita itu kan kayaknya bagus. Itu kayak cantik banget ya. Betul. Kayak soalnya kalau di Korea kita misalnya kita tuh jarang pakai kata I atau saya. Kita selalu pakai kita. Iya. Walaupun gua omongin tentang gua, Betul. kita sering pakai katanya Setuju. kita. Jadi indirectly tuh kayak kita memang Menyangkut semuanya. kita selalu pikir kayak ini tuh punya kita gitu, Betul. bukan punya lu dan gua, gitu, Iya. tapi ini punya kita. Itu good mindset man. Iya. Ya. Itu sih yang makanya gue bilang iklimnya per daerah tuh beda-beda itu. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, even di daerah lain pun gitu. Setiap daerah punya iklim yang berbeda mungkin cara mereka berkomunitas gitu. Kami nggak bilang kami yang paling benar gitu. Cuma setidaknya inilah yang kami lakukan dengan benar. Gitu. Oke, sekarang gue punya pertanyaan buat lo nih. Banyak banget sih pertanyaannya. Jadi itu paling banyak gua ada pertanyaan, terus. Jadi saya kaget aja. Ikutin aja. Gitu deh. Terus apa Bahkan namanya? bingung. Ini baru tisu. Oke, Terus? gua buat produser, gua mau nanya nih, kalau buat yang produser baru nih, bedanya commercial production, kan oke lah, bukan komersial gue sebutnya, industry production yang udah masuk industri major label, challenge-nya lebih susah mana sama dibanding lo make it underground music? Waduh, both way punya tantangan sendiri mas, menurut gue. Jelasin dong. Jelas kayak Bedanya apa? Bedanya apa? Dengan Misalnya underground sama mainstream apakah lo punya standar? Misalnya kayak kita ngomong deh, lo standar untuk gua nggak tahu ya, kalau dulu zaman dulu kan tape kan, standar untuk tape tuh gimana? Kalau oke. sekarang digitalnya tuh gimana? Oke, kalau menurut gue semakin kesini, gue cuman kembali ke kata pop music lah, let's say lah ya. Ya pop music lah. Pop music lah. Pop music itu kan biasanya kan populer. Menurut Ya, gue betul, ya. betul, It's a betul. populer gitu. Betul. Jadi standar yang lo kejar adalah yang populer. Dari paling gampang deh, yang
di eranya Mas mungkin nggak perlu tuh ketukan 1, 2, 3 intro. Iya. Ya nggak sih, zaman sekarang kalau kita ngomongin di industri dengan era streaming, orang-orang punya hak untuk skip. Kalau zaman dulu kan kita perlu intro yang Dream Theater, intronya bisa hampir 5 menit. Intro doang tuh, belum nyanyi verse. Zaman sekarang nggak bisa tuh kita bikin, bukan nggak bisa ya. Iya. Kalau lu emang mau ngejar ke wilayah populer, hitungan 4 detik lu harus masuk tuh. Bukan masuk musiknya ya, masuk untuk verse ataupun intro chorus gitu. Tuh gak Assalamualaikum nyonya tuan-tuan kalau tahun 13 misalkan. Itu harus se-catchy mungkin. Se-hook mungkin gitu. Kalau zaman dulu mungkin nggak begitu concern lah. Good music is good music. Kalau zaman sekarang adalah lebih concern ke catchy music Yes. di awal-awal gitu. Tapi Technically ya. kayaknya kayak ada kan di industri hip hop itu kan banyak yang bilang kayak the best hookmaker itu siapa, beatmaker itu siapa, kan banyak tuh. Jadi kayak orang-orang itu sebenarnya tertarik dengan apa yang di catchy gitu. Betul, Iya, betul. Apalagi di hook awal. Iya. First hook itu it does matter kalau zaman sekarang. Di wilayah populer ya, kita sekali lagi ya, meja populer gitu. Iya. Kalau kita wilayah di underground musik, Beda. menurut gue emang fokus kita adalah education. Jelas nomor 1, kita ngasih satu yang baru, kita ngasih ilmu baru, pendidikan baru. Oke. Lu kasih tes. Mantap. Itu breaknya belum minum gue. Belum minum, baru gini. Break lagi. Lagi. Lu memang suka bir atau alkohol? Lu paling suka tuh apa sih? Gue biasanya suka semua alkohol ya. Hah? Suka semua Oh, alkohol. semua alkohol. Gue suka Cap tikus. tikusnya yang gue suka. Tikusnya, Suka bagian tikus. tikusnya. Cap Yang tikus. suka. Iya. Oh. Gila. Wah, cap Tikus tikus. apa ya? Cap tikus tuh Kayak ada anggur ya? merah gitu. Bukan, Bukan, bro. Itu alkohol dari Lebih keras. Manado, bro. Gila. Kalau istilahnya, kalau Gua lu Siapa punya sih cerita. tadi ada yang orang Manado? Dia orang Manado, bro. Bukan anjing. Kacau. Manado Belanda. Oh, itu kelihatan ya. Di sini ya. Ini Kacau. acara bukan di Desta nih. Ngomongin apa Des. sih? terus Ya kan? lanjut lagi. Ya, lanjut. Cap Kalau tikus. dia lagi bingung, Iya, ngomongin terus ya. Oh, oke. ya. Loading ya. Loading. Nggak, soalnya kan kalian kemarin kan ada waktu di acara kan ada bir ya kayaknya ya. Di mana? Waktu acara kalian kemarin. Di mic check. Iya. Yang waktu kalian datang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Gue salah lihat kalau gitu. Iya, bisa lihat. Iya. Tadi kalau ada yang bawa nggak tahu lagi. Wah, ketahuan ada yang bawa minum ya? Mungkin. Kan nggak boleh bawa minum dari luar. Nggak jualan ntar kopi kita. Itu promosi. Datanglah ke kopi kami. Terus kemarin lu bikin acara ya? Iya. Drum and bass ya? Oh, di Nebula. Bukan di bengkel lah. Oh iya, bengkel juga sempat minggu lalu. Namanya apa? DNB Night. DNB DNB Night. Night. Itu tapi masih part of Java Bass apa DNB. beda? Itu si pihak bengkel mereka minta, awalnya dia mau ngebuk gue gitu loh, mau campur musik sama yang lain, terus dengan ilmu persuasif yang saya miliki. Kayaknya mau jadi VO ya? Oh, talent VO ya? Iya, Oh, iya. betul sekali. Boleh. Oh, Tolong iya. nanti tolong begitu ya. Iya. Mas Idris. Berbakat ya sepertinya. Terima kasih. Iya. Itulah uang saya. Iya, jadi emang mereka minta musik yang bass music awalnya. Terus kenapa tidak kita bikin DNB Night gitu. Terus boleh juga. Udah, Bikinnya di mana? di bengkel. Bengkel. Ada every month atau Enggak, cuma sesekali aja. bengkel CBD? Yes. Oh, oh. Udah gitu doang. Gitu. Oh, jadi Terus bikinnya abis itu lu bikin di Nebula? Setelah itu kita di Twilo. Tuh lo tadi lu bilang Nebula. Nebula tuh acara bulanan dari Java Bass Function. Enggak. Itu emang our monthly party gitu.
di tempat di mana Anda bisa mendengarkan musik drum and bass 100%. Yoi. Di mana lagi, bro? Lu bisa dengerin musik di NB tanpa di stop. Nah, curhat. Tanpa di cut. Kayaknya berinfluence sama rapper-rapper gitu. Iya. Speed gitu. Jadi kan. bacot, Iya, lebih ke arah bacot. iya, Ya. Terus challenge yang gue mau tanya sama lo. Ini trik dari gua nih pasti nih. Oke, kalau misalnya challenge yang gue tanya sama lo, production hip hop sama production drum and bass, which one is hard? Both ways is hard sih menurut gue. Hard Karena kenapa? kalau di hip hop untuk the ideas ataupun lagu tersusah gua itu gua sama Upi dan itu adalah project pertama kami kenalan. Apa? JRSCK. JRS enggak itu dia bos. JRS CK CK ya Jurassic. Bukit Aman Pakai CK sorry. SCK. SCK Heeh. Kayaknya kalau kasih spelling ke Brian, Iya. Junior Sick. Soalnya dia pakai ini. Jurassic. Korea namanya. Korea spelling Ya, Brian. itu dia. Iya. 27th Club. Ya. Ini adalah project pertama gua dan ini menurut gue technical productionnya sangat mudah. Tapi the ideas untuk memilih sampel Kalau tuh lu panggil gua, Bro. kita belum kenal. Belum lahir ya? belum lahir. Lahir tahun berapa? Gua 2000. 2000 lagi. Ini 3000. 1000 tahun kemudian. Salah. Bangke lo. Sorry Mas, sekali-kali gue ngecengin dia boleh nggak? Gak apa-apa. Sekali-kali nih. Sekali-kali. Iya. Cuma emang tantangannya beda-beda. Lubang yang Lagu kita tersusah ini justru. The idea ya. Iya. Kalau drum and bass technically biasa tulis lirik siapa? tergantung. Tergantung, Biasanya misalkan lagunya adalah misalkan kayak lagu gua pengen collab sama Mas Echilo. Seenggaknya gue datang ke Mas Echilo dengan oke, ini chorus yang gue punya gitu. What do you think? Gitu. Cuman kalau lagunya emang buat rapper ataupun jadi dia butuh beat kosong. Cuman gue kasih beat aja. Iya. Tape istilahnya lah ya. Iya. Terus semuanya kondisional aja gitu. Tektokannya. Oke. Jurassic. Bisa didengar ya kalian Gue Di mana? di YouTube. Yoi. Bisa search Jurassic Music. Yes. dari beberapa beat Udah lo, bubar ya? dari beberapa beat lo yang buat hip hop, gue denger vibe soul. Emang lo bawa ke situ? Apa emang lo sukanya ke arah soul? Vibe-nya apa emang? Emang gue sukanya ke situ. Oke, nice. Dan kebetulan emang kembali ke yang tadi awal. Roots. That's why gue bikinnya adalah speed soul music gitu loh. Dengan harapan orang yang suka soul seenggaknya buka pintu musiknya mereka buat gue gitu. Oke. Dibukain nggak? Bukan Enggak sih. Oh enggak. Tapi tetap gue gedor. Gedor ya? Betul. Iya. Gue orangnya pantang menyerah. Iya. Mau gue ditolak. Terus gue mau nanya, lo kan ada satu lagi kan komunitas Goodfellas kan? Yes. Goodfellas. Lo sempat ada rilis satu lagi, gue denger di Tracksource ya. Satu track apa? House. Banyak banget. Ada sekitar Pakai Z. 7. Goodfellas. Pakai S. Itu namanya Goodfellas. Gue anti Tracksource. Siapa sih nama lu? Goodfellas. Mustang. Samaran. El Samaran. Oh iya, Samaran. Samaran. Semuanya sama Tuan 13. Enggak, pakai Ini El Samaran. Mustang nih, Ini yang Mustang. Mustang. Lo Ini Mustang. cari EK yang satu lagi, El Samaran. Samaran ya. Coba SAMARAN. 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 5 AM. 5 AM. No more. No More ya. Yang terakhir rilis tuh No More ya? Iya, No More ya. No more. Nggak ada kan? Nggak ada. Salah ketik. Ada bro di SoundCloud. Salah. Samaran bro. Samaran. SAMARAN. Iya. Nggak ada, Bro. Goodfellas. tulis. Adanya Goodfellas Semarang. Goodfellas Samaran. Sama space run. Enggak ada di Enggak samping. ada Samaran kamu. Samaran. Sama-sama lari. Ya. Ini. Oh no. Iya, itu bisa. Oh iya. Bapak. Follow me ini yang mana ya? Follow me ikut Itu gua. Karma, men. Iya. Ini lama banget nih. Ini nomor juga boleh. Yang sampai dimainin sama Simon dan Oh, no Moon itu, yang more. sampai Kirain dicari no more. Ya Tongma. Tong mah. Kira nomor. Nomor. No, nomor.
no more gitu. No more ya. Ada Kira nomor angka. No, be no more. atau nomore aja nomore gitu. Be no more. Nomor anjing. Iya yang sampai dicat sama Simon Danmore sih. Iya, itu gue suka banget sih. Anak maksudnya Nomor itu juga suatu tai, kayak tai. kaget sih gue mas kayak gue, I mean kan Respect ya. house music itu kan butuh soul banget gitu, karena it's fucking looping gitu. Jadi emang butuh sesuatu yang oke gitu, dan gue tetap menganggap diri gue di bawah mas dibandingkan senior gue. Lu Emang apaan lu senior? Gak ada senior-senioran men. gue selalu menganggap Dunia bahwa production. emang secara musik senior pasti lebih tahu. Gak juga lah. Kerja Iya. siapa lo? Kata gue barusan lu kan Siapa Masa lo? gua Gak ngomong? juga lah. Sama-sama belajar semua men. dihamil. Terus Ya kayak gitu, jadi kayak wow, ya alhamdulillah lah gitu. Jadi ke trigger. Kayaknya dia lagi bohong deh kayaknya. aslinya sombong. Dalam hati siapa lu? Ini apa nih? Respect. Ini apa nih? Follow me. Ini yang no more. Nomore. Iya, no more. Nomor ya, bukan nomor ya. No more. Terus what make you decide, apa yang bikin lo decide untuk lo produce buat hip hop? Sedangkan kan background lo dari drum and bass gitu. Apa ya? Cuma sekedar gue pengen terus bikin musik aja mas. Gue cuma pengen terus bikin sesuatu yang gue harus belajar. Influence producer lo hip hop? Nggak ada. Ya at least 1 atau 2 sebutin. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi Nggak, kalau kita ngomong produser ya, Iya. produser hip hop nggak tahu banyak gue tentang ya referensi dari mana? Dari sendiri. sendiri. Dari kuping, bro. Kayak misalkan, Gue juga orang kayak gitu. oh jelas. Oh, jelas. Kelihatan sih dari sininya. Enggak, serius kelihatan. kayak jadi kayak itu kayak misalnya lu suka apa, misalnya ada ya kalau butuh referensi bisa dicari gitu. Iya. Tapi sudah ada otak. Iya. Kayak Itu bagus banget, serius. kayak misalkan collab sama Ecelo, gue pingin kayak Bir Bintang nih Teng, kayak gini bintang. Oke, gue dengerin lagu Bir Bintangnya, ya udah selanjutnya Improv terusin, aja. iya. Oke. Tinggal standar populernya kita kejar. Iya. Mixingannya, suara hi-hatnya, frekuensinya dan lain-lain. Oke, get it. Emang Jadi ada main musik instrumen banyak. gue bisa main semua alat musik kecuali drum dan vokal. Kelihatan sih. Kalau misalkan gue jadi Kelihatan sih. Semua kelihatan ya. dari sini ya? Dari mana? Enggak, dari mulutnya muka kurang kayak mulutnya. Masa? Nah kalau misalkan mungkin kalau misalkan gue bisa nyanyi, Afgan lewat sih. Sorry. Lewat doang. Permisi ya kan. Lewat doang. Halo doang. Lewat nggak mau dengerin. Iya. Aduh budak gue. Siapa sih ini? Kalau drum and bass ya, Pak? Oh banyak banget. Kemon Crooked. Kalau drum and bass emang dialah yang bikin gue jatuh cinta sama drum and bass. Karena ribet musiknya mas. Beneran dah. Bikin snare doang tuh bisa kayak 2 tahun. Maksud sih Asli. Iya. Elektronik tuh sebenarnya kayak drum and bass. No. Search for Kemon Crooked. Kemon. Lama nih. Pakai CAMO. Yes. Siéntelo. Mana. Siéntelo. Ini. Ini mana? Oke. Atau if aku juga boleh. Lu baik banget. Mana dong? Mampus yuk. Dia bingung nanti. If I could. Ya boleh. Sama aja. lu kerjain dia lo. Et ini. Visualnya bagus sih. Tantangannya tuh selalu ada di tiap track gitu. If I could jump over mountains, run past the sea, would you be down with me? Would you be down with me? Oh, please, would you be down with me? Yeah, would you be down with me? If I could. Nice. Dan mereka lah yang mengenalkan gue konsep anti climax. Apa ini judulnya apa? Oh iya. If I could. Kalau lu bisa, kalau gua bisa. Kalau gue bisa. Lo bisa. Jadi dengan Semoga gua bisa. Amin. If I could, siapa? Bayar siapa? Kemon Crooked. Camo, kroket, Camo and Crooked. camo dan Lu Jawa gak sih? Bukan Korea kali lu. gua Korea Banten, bro.
kelihatan sih dari sini ya. Korea Banten. Iya, Korea Banten. Koten, Korea jangan Banten. mulu. Lu Korea Banten. Gua kan tinggal di Banten. Oh. Di BSD itu Banten, Bro. Korea Oke. bastard anjing. Terus kayak Overmono gitu suka lo? Overmono. Gimana? Overmono tuh kayak ada satu grup namanya Overmono. Nggak tahu lagi gue. Dia tuh mostly kayak dengerin kayak dia tuh bawa sound drum and bass ke house. Serius? Atau ke techno. Yes. Tapi house mereka lingkarannya Tahu lingkaran. kan Overmono kan? Iya sih. Ah, lu Serius, masih serius. belum orang musik, Bro. Betul. Makanya gue bilang enggak. semakin tua semakin ilmu padi. Makin santai. Overmono tuh asik banget. Serius mas? Overmono ya? Gak usah. Ntar ya gue boleh. Coba terus. Apa itu mas? Ini apa ini? Iya gue mulai nggak nyaman. Gue mulai nggak nyaman. Enggak, jadi dia bisa jadi host sendiri, jawab sendiri. Gue mulai nggak nyaman ya dengan terus-terusnya ini. Oke. Gak apa-apa santai. Terus project lo apa nih? Ada project apa ke depan? Kita terus minum. Lagi ada project apa ke depan? Ya pasti proyek yang utama adalah kita ngembangin komunitas kita. Yang utama dari Westwell, Java Bass, dan Goodfellas. Oke. Terus buat gue pribadi, gue merilis album dan EP kolaborasi mungkin ada sekitar 2 EP. Lu sendiri nih. Gue sendiri, As a Mustang dan As a Samaran, Oke. gitu. Udah. Berarti itu Terima kasih. berarti kalau Goodfellas berarti di house. Di house, dari house. Mustang drum and bass. Yes, betul. Samaran di house ya. Samaran di house betul mas. Ya, Samaran house. Tadi kan lu kan bilang kalau di bagian underground itu lu fokusnya ke education. Iya. Habis itu yang mungkin yang lain ya mainstream ya commercial atau lebih Ya. orang yang buat kuping. Easy listening. Iya. Kalau begitu untuk education lu ajarin orang-orang untuk beat making atau Ya salah satunya itu. Gitu. jadi ada murid-muridnya sekarang. Gue nggak bilang murid sih, kayak temen sharing ya. Kita di West Bay Coffee juga sekitar bulan depan kita mau bikin apa ya, gathering untuk sharing gimana cara Kumpulan ya. ya untuk scratch dan juga produksi. Kita bakal adain tiap 2 bulan sekali. Itu penting sih. Buat teman-teman yang emang pengen tahu produksi gimana Iya, ataupun Ada, Bro. Itu harus ada. lyrically ataupun scratch dan lain-lain, kita selalu open itu. Itu gue boleh ikut ya? Boleh. Boleh ya. Make up. Hah? Make up. Kelas make up. Kelas make up maksudnya. Karena mulu nih. Jadi nggak serius nih teman-teman. Ya kita selalu serius, tapi ketawa aja. Berarti ketawanya karena nggak ngerti. Iya, gue tahu nih. Ketawanya karena emang respect dan nggak ngerti. Ngomong apa nih orangnya? Ketawa aja deh. Biar fun. Nggak, soalnya waktu kita omongin soal ini sama Tuan 13 juga. Ya. Jadi kayak kita merasa kayak bukan ya gua merasa. Jadi kayak kita merasa Kita yang mana? ya gua itu kita lah. Jadi kita merasa Nah, gitu dong. itu kayak di industri musik kayak Indonesia itu tidak ada yang mengedukasi atau membentuk next generation. Itu yang gua merasa. Kalau menurut gue ya, banyak yang ngelakuin kayak gitu. Contohnya teman gue si Maisa Utara, dia bikin kelas Ableton Live yang ada Raben dalamnya, ada si Emi juga belajar dalamnya. Cuman emang media kita yang tidak menyoroti itu. Jadi emang seperti tadi gue bilang, anak underground fokusnya di edukasi, karena menurut media itu nggak menarik. Jelas, secara KPI nggak menarik, pendidikan dan gimana-gimana. Kalau banyak, yang bikin banyak. Iya. Teman-teman kita, gue yakin banyak kan, kayak misalkan Gue bikin masterclass. Echilo atau Hotel pun juga bikin banyak juga dan lain-lain tentang edukasi. Cuman emang nggak ke blow up. Yang ke blow up karena ya edukasi selalu ya bisa jadi bosen juga. betul. Yang di blow up kan justru Will Smith nampar, gitu-gitu. Gue spend apa? Iya. Padahal itu penting loh. Yang penting Penting, buat itu gila. kan lama ya prosesnya belajar, Betul. belajar something new itu kan memang butuh banyak waktu gitu. Justru kayak banyak orang yang belajar ya dari situ. Orang yang bisa ya kan? Setuju. Dan emang ilmu itu harus dibagi Iya. biar, dan ilmu itu gratis. Oh gitu. Iya. Jadi, ilmu itu gratis. Gue belajarnya gratis ya nanti. Kayak Belajar gratis ya. Ayo. harus bayar. Kalau ya. basic gue setuju gratis, tapi kalau masterclass
kayaknya Iya deh. Iya beda sih. deh. Beda dong. Ada Lo harus value-nya bedain, dong. harus ada value-nya. Ya nggak tahu ya, mungkin orang beda-beda ya. Cuma Iya. kalau buat kami selalu berbagi ilmu aja. Kami Iya, anjay. Kami. Iya, Enggak, kami kalau untuk basic, maksud gua kalau untuk berbagi ilmu, yes, kita basic tuh wajib banget. Yang kembangin itu kan kalau- SDM-nya kan ya? SDM-nya yang kembangin sendiri. Tapi kalau lo udah ngomong apa pembagian ke masterclass, Iya. menurut gue sih harus, karena kan lo harus nge-share something dari Iya, iya. ciri khas lo apa segala macem. nggak apa-apa sih kalau gue mas. Nggak dari. Ya nanti kita yang ngurusin lah, kalau gitu lu gratis aja. Oke. Nanti kita yang Nanti jualan. bisnisnya kita ngatur ya. Itu maksud gue. Iya, iya. Itu maksud gue. Conclusion deh. Enggak bercanda. BitTorrent. Maaf Anda saya lupakan. Maksud itu bro, kayak kan kalian merasa your crew atau geng lu pada itu sudah besar atau belum? Enggak, belum. Belum. Jadi lu pada definisi kalian itu masih di underground atau mainstream? Wah nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu kita ada kata mainstream. Cuman kita tuh cuman kita making good music for a legacy gitu loh. Itu doang sih. Kita selalu berpikir tentang legacy dan legacy. Kita making good music ya. Kalau kalian suka ya, oh terima kasih. Nggak suka pun ya jangan di play gitu aja. Semua ilmu ya gue bagi, lu mau tahu apa? Bagi sampel senar dong, gue kasih semuanya. Karena menurut gue yang nggak bisa ditiru adalah taste. Betul. Tuh udah semua lu ambil aja, men. Ayo lu mau ngobrol apaan, gua kasih semuanya. Cuman yang nggak bisa ditiru adalah ya Mustang begini. Mustang punya standar dan punya warna sendiri. Iya. Lu nggak bakal bisa ngejar. Lu bisa ngejar chord gua, lu bisa ngejar pakai sampel yang sama, pakai apa Hasilnya pasti Tapi beda. hasilnya ya. beda. Iya. Karena dia pakai Reason, dia pakai yang lain gitu kan. Rendernya beda. Betul. Hasilnya beda. Gua selalu mikir gitu sih. Kami nggak pernah mikir kita mainstream ataupun underground. Tapi yang mikir adalah kita making good music for our legacy. Menurut gua sound design sih itu menarik banget sih. Nggak, soalnya waktu gua kesana kayak gua merasa kayak kayak mereka apa yang kalian lakukan itu seperti underground. Ya bisa juga. kayak Tapi gitu. this can be a mainstream. Iya. Ya. Itu yang gua merasa waktu itu. Jadi kayak waktu gua ini tuh kayak waktu zaman gua kuliah di luar. Betul. Maksudnya waktu gua kuliah kan gua selalu follow scene hip hop tuh. Yang bermovement ya. Iya, harus kayak sana, harus kayak kita rame-rame, dan itu bisa dibilang underground. Tapi once itu menjadi besar, orang-orang media dari mainstream akan datang ke kalian gitu. Iya. Dan itu nanti bisa jadi mainstream. Bisa jadi Dan- populer ya. Iya, tapi soul atau yang mindsetnya underground itu jangan di break gitu. Betul. Itu yang gue kemarin merasa gitu. Kalau ada yang nggak loyal langsung kayak saya sok kaya gitu-gitu ya susah gitu. Iya. Kayak kita di keluarga kita selalu berpikiran adalah fokus sebagai musisi adalah making music, that's it. Itu adalah our main job gitu. We are musician. Iya. Kerjaan lo apa? Ya making music. Fame, money dan lain-lain adalah resiko dari itu semua. Itu doang sih. Ya udah, sekarang masuk ke Ya udah KFC. mau kemana? Lu mau tidur ya? Kalian ngantuk Ada tadi. di reminder dari tadi. Masuk ke sesi berikutnya. Oke. Iya. Terus gua kasih lo 2 pertanyaan, lu pilih salah satu ya. Terus apa terus? Terus Gua kasih 2 pertanyaan, lu pilih salah satu ya. Goodfellas, Java Bass. wah, kenapa gitu? Iya, lu jawab tadi. Lu harus jawab. Harus jawab. Harus Kenapa harus jawab. milih? Harus Lu jawab. nggak harus milih. Kalau nggak harus minum habisin. Kalau harus minum habisin. Goodfellas. Pilih minum deh. Habisin. Gimana nih? Minum 2 detik bro. Minum 2 detik. Mati Gua gua. kan, Goodfellas, lu kan Java Bass, lu harus minum. beatmaker, beatnya di break kan. Jadi nanti 2 detik juga di break. Jadi lu celaka. Masih banyak lagi tadi. Tadi gua minum ya. Iya. Udah tinggal dikit. Dan pertanyaannya banyak lagi. Pertanyaan banyak, minum dulu coba. 2 detik. Bisa jawab nggak? Mau jawab apa nggak? Tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, teman-teman. Tanpa mengurangi hormat.
Ya, pilihannya itu saya harus memilih Java Bass. Oke. Ya. Oke, good. Jadi dia nggak Kenapa alasannya? sacrifice. Berarti lo nggak dia sayang dia sama orang dia Goodfellas. orangnya nggak sacrifice. Iya. Berarti lo nggak sayang sama Goodfellas dong? Aku sayang. Lu sayang. Tapi itu kan Temen-temen lo gimana coba di istri Goodfellas? pertama. Istri pertama. Istri pertama. Ya istri pertama lah. Tapi biasa harus kasih tahu kenapa. Kenapa? Karena mereka yang duluan. Gua nggak bakal bisa dapat ini semua tanpa Java Bass terima gue di awal-awal. Oke. Nice. Nah, Gue pendatang men. Gue sendirian nggak punya siapa-siapa. Jadi lu pindah ke istri kedua itu lu break up dulu atau lu selingkuh? Gue minta izin. Oh, minta izin selingkuh. Bukan selingkuh dong. Sayang. Lu lagi nggak? Oh, iya. Sayang, ini papa mau cari istri muda. Gitu. Artinya silakan kalau boleh gitu. Lu masih muda kan by the way? Masih muda. 92. 92. Kelihatan sih. Kok tahu sih? Dari sini Masih lagi. 91. 91. Tua nggak sih 91? Enggak, gua 91 juga. Orang tanya dia nih. Iya 91 ya. Oh. 2000. Aduh, Pak, lihat aja nih rambutnya, Pak. Iya. 3000-an lah, 3000-an. Oke, next ya. Next. Siap-siap ya. Oke. Tantra or sida? Anjing dia minum duluan anjing. Tantra. Tantra. Kenapa? Gue suka progre. Gue suka program. Dan itu wilayah yang gue nggak bisa bikin. Gue langsung keselak minum gini. Gue nggak bisa bikin. Oke. Drum and bass or hip hop? Kok ada efek di situ? Kok ada efek di situ? Kok ikutan? Susah ya. Yang bikin duit Wah. tapi hatinya di drum and bass. Iya. Kayak gitu. Jadi apa? Jadi apa? Mau duit atau mau itu? Drum and bass. Drum and Wow. bass. Of course drum and bass. Of course drum and bass. Ya, of course. Born to be. Maafkan istri pertama. Emang hatinya dari sana ya. Karena gue selalu berpikiran bahwa apa yang gue terima sekarang itu dari drum and bass. Karena gimana pun juga gue kenal lama semua orang di skena, semua orang di industri. Mereka taunya adalah Mustang as drum and bass producer and artist. That's it. Ya. Hip hop is a culture. Iya. Jadi semua kan source-nya dari beda-beda Iya. ya. Next. Ada lagi? Ada Ini dong. gitu-gitu Terakhir. nih. Dua Kayaknya terakhir. lu Dua mabuk terakhir. Samaran sama Mustang. Anjing baru mau nanya itu. Iya. Mustang. 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 Why? Karena gue bisa bikin lagunya Samaran di Mustang. Gitu juga sama. Betul. Iya. Gue bisa bikin lagunya Samaran di Mustang. Kalau gue bikin Samaran nggak bisa bikin lagu Mustang. Iya betul. Tiba-tiba ya. Gumoh. Iya. Nggak ngerti. Nggak ngerti gumoh. Ngerti. Apa coba? Nggak tahu. Apa coba? Iya aja. Kayak bayi gue mau. Menjaga minum susu. Oke, gue tanya terakhir nih ya. Tuan 13 atau Jerome? Diam lagi. Why? Wah, nggak apa-apa cus aja. Berdua aja. Jerome itu yang pakai topi kemarin itu ya? Bukan. Jerome itu bapaknya drum and bass. Bapaknya Yang drum saya and bilang bass. bapaknya ya. Opa. Opanya Opa. drum and bass ini. Opa. Lu belum Opa pernah. Gangnam Style. Iya. Mampus. Lu mampus lo. Gue beli nyokap gue dah. Apa istri ketiga? Ada pilihan untuk minum kok. Ada pilihan untuk minum Iya, kok. Pak. 2 detik. Iya. Kalau friend boleh? Tuan 13 sampai Jerome. Tuan 13. Why? Abang. Abang. Satu abang, satu Abang tuh apa sih? Abang kakak. Oh, kakak abang. Satu kakak, satu bokap. Kalau bokap kan lebih ke ngatur ya. Iya. Kalau abang ngedengerin, Ngedengerin. ngasih tahu gitu. Udah? Udah. Tapi jawaban lu kayak mix gitu ya? Gitu bingung. Sengaja. Sengaja. Gue Jadi bingung gitu lu arahnya kemana? Jadi lu pilih ayah atau abang? Abang. Tunggulah di episode berikutnya. Oke. Thank you Mas Teng. Terima kasih banyak. Terima kasih udah diundang ke NST Talks. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you Thank for you. coming, Mas You guys Teng. are doing great. Habisin ya, Pak. Ya. Siap. Good luck.